Oke, apa judulnya teman-teman? Tuhan Gembala yang baik. Ya, Baik. ini adalah ayat yang sangat terkenal. Betul ya? Ayat yang sangat terkenal. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman kita menggali konteksnya, mempelajarinya lebih dalam, dan teman-teman nanti bisa membawakan ini di khotbah, misalnya di STT, kalau ada persekutuan keluarga, teman-teman bisa bawakan bahan ini untuk khotbah, karena ini luar biasa bagusnya. Karena kita sering menganggap ini ayat terkenal, tetapi kita hanya sering mengucapkannya tanpa memahami konteksnya lebih dalam, ceritanya lebih dalam. Oke, Mazmur 23. Judulnya Tuhan Gembala yang baik, ya begitu ya. Oke, kita mulai ya. Ini termasuk di dalam Mazmur pengajaran. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya. Hampir semua para teolog-teolog menganggap Mazmur 23 ini adalah mahakarya yang begitu indah. Mazmur pengajaran. Ya, jadi Mazmur itu kalau teman-teman belajar latar belakang kitab ya, kitab Mazmur di Perjanjian Lama, itu banyak sekali jenisnya. Memang kebanyakan nyanyian ya, Mazmur itu kan nyanyian, pujian sebenarnya. Ada Mazmur nyanyian, pujian, dan Mazmur 23 ini masuk di dalam bagian Mazmur pengajaran gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu, Mazmur 23 ini bisa dibawakan dalam berbagai situasi. Mau itu orang nikah, bisa. Mau itu khotbah minggu, bisa. Mau itu lagi penghiburan di rumah duka, bisa. Mau masuk rumah, pemberkatan rumah, bisa. Jadi hanya Mazmur inilah yang paling cocok dimasukkan ke semua acara kita. Ya, makanya disebut masterpiece. Masterpiece itu mahakarya, suatu yang sangat indah, ya. Ayatnya berbunyi sangat indah dan pengajaran di dalamnya pun sangat indah. Jadi Mazmur 23 itu adalah Mazmur pengajaran. Oke? Nah, ini adalah ayatnya. Dia ada berapa ya? 6 ayat ya. Ya, 6 ayat. Betul ya. Mazmur 23 ini ayat 1 sampai 6. Teman-teman lihat sambil boleh membacanya juga ya. Di ayat 1 itu dibuka dengan kalimat Mazmur Daud sebagai penulisnya dan dimulai langsung dengan kata Tuhan. Betul ya? Dan lihat di ayat 6-nya, itu saya bold merah dan garis bawah, itu menjadi kuncinya teman-teman dalam eksposisi ya, di dalam menggali ya. Di ayat 6 terakhir, ditutup juga dengan kata Tuhan. Jadi menarik sekali. Daud menulis ini tentu punya maksud dimulai dengan kata Tuhan dan ditutup dengan kata Tuhan. Nah, itu ya. Jadi Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu di ayat 6 ditutup, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke ya, jadi dibuka dengan Tuhan, ditutup dengan Tuhan. Nah, pembagiannya di dalam struktur ayat ini, hanya 6 ayat ini, perhatikan, ini berbicara tentang gembala, ayat 1 sampai 4. Jadi teman-teman perhatikan ya, ini tidak semua tentang gembala, walaupun judulnya Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi kalau teman-teman lihat ayatnya, hanya ayat 1 sampai 4 lah, Tuhan itu diidentifikasikan dengan gembala. Betul ya? Nanti dia membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air tenang, ya kan? Gembala. Bisa ya? Tetapi ayat 5 itu berganti, bukan lagi sebagai gembala, tetapi raja. Nah, ini dia menariknya. Jadi ada pendapat atau tafsiran yang mengatakan tidak cocok seharusnya judulnya Tuhan adalah gembala yang baik. Karena ada identifikasi raja di ayat 5. Kenapa itu bisa kita jadikan raja di ayat 5? Teman-teman coba lihat ayat 5. Coba satu orang baca. Siapa? Ayo. Ada yang mau baca ayat 5? Saya, Pastor. Ya.
Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah, gembala, teman-teman, tidak pernah menyediakan hidangan bagi dombanya. Ya, bukan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku lagi. Domba itu kan binatang terlemah ya. Tentu dia yang menjadi santapan lawan-lawan seperti serigala. Yang menyediakan hidangan itu bukan gembala. Gembala itu menuntun, membawa mereka ke padang rumput. Makanya ini kalau berbicara hidangan dan kepala, mengurapi kepala, itu berbicara tentang raja. Nah, menarik ya. Kalau ayat 1 sampai 4 jelas gembala. Itu jelas gembala. Ada gada dan tongkat, itu juga ciri khas gembala yang memakai gada dan tongkat. Ya, tetapi kalau menyediakan hidangan, tidak. Ya, tidak. Itu bukan ciri khas gembala. Makanya diyakini ini adalah raja. Begitu ya, raja. Oke. Nah, ayat 6-nya ini menjadi kesimpulan bahwa keyakinan akan jaminan masa depan, bahwa kemurahan Tuhan yang mengikuti kita kalau kita diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi teman-teman kalau mau khotbahkan Mazmur 23 ini, coba jelaskan dulu strukturnya ini. Jadi supaya jemaat atau yang mendengar mengerti. Ya, jadi Mazmur 23 ini bukan hanya sekedar Tuhan gembala, tetapi ada juga rajanya, gitu ya. Tetapi memang intinya tentang gembala di ayat 1 sampai 4-nya. Nah, oke, hari ini saya hanya ingin menggali satu ayat. Nah, teman-teman belajar mengkhotbahkan satu ayat dan memahami satu ayat. Jangan banyak-banyak, supaya nggak pusing. Saya hanya mengambil di ayat 1-nya. Mazmur pasal 23, ayat 1. Coba baca satu orang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kurang lengkap. Emang langsung itu ayat 1-nya? Mazmur Daud. Nah, kan ada Mazmur Daudnya tuh. Coba diulang. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke. Fazri ya? Ya, Pastor. Berapa kalimat di ayat 1 ini, Fazri? Kalimat ya? Berapa kalimat? 8, Pastor. 8? Banyak kali. Kalimat loh. 7. 7? 2. 2? Salah. 3. Iya, 3 dong. Ih, kalian ini bahasa Indonesianya nilainya merah ini semua pasti ya. Kalimat itu hubungan dari kata-kata baru titik atau koma. Itu udah 1 gitu loh. Lihat ini, lihat di layar. Tuh, 3 kan? Mazmur Daud 1. Tuhan adalah gembalaku 1. Takkan kekurangan aku 1. Bisa? Bisa ya? Jadi 3 kalimat. Nangkap ya? Nah, saya mengajari teman-teman teknik menggali dan mengkhotbahkan satu ayat saja loh. 1 ayat saja. Bayangkan. Teman-teman yang mahasiswa saya di sini pasti sudah sering dengar kan waktu kita dulu di Bekasi, saya itu biasanya khotbah 1 ayat saja. Dan di mana-mana saya juga kalau persekutuan yang waktunya nggak banyak gitu ya, yang jemaatnya malas-malas dengar khotbah, itu 1 ayat aja. Nah, dari 1 ayat kita bisa menggalinya lebih dalam dengan tetap melihat konteks Mazmurnya. Kita mulai kalimat pertama ya. Apa? Mazmur Daud. Fokus saja di kalimat awalnya Mazmur Daud. Kita lihat. Nah, dan teman-teman dari kalimat awal Mazmur Daud, teman-teman bisa menjelaskan siapa Daud. Begitu caranya. Tangkap ya. Daud sebelum menjadi raja adalah gembala. Sehingga Daud paham betul bagaimana rasanya menjadi gembala yang melindungi dan menuntun dombanya. Dan sekarang di dalam Mazmur 23 ini,
Dia menjadikan dirinya sebagai dombanya Tuhan. Karena Tuhanlah gembalanya. Daud memposisikan dirinya sebagai domba. Karena dia pernah juga menjadi gembala. Nanggap ya. Jadi kita profil dulu siapa sih Daud. Makanya cocok sekali Mazmur 23 ditulis Daud. Bukan Saul, bukan Samuel, bukan Salomo. Kenapa? Karena Daud yang gembala. Sebelum akhirnya diangkat Tuhan menjadi raja. Nah gitu ya, nangkap ya. Nah itu enaknya kita menggalinya lebih dalam dengan melihat profil si Daud itu siapa gitu loh. Makanya kalimat awal Mazmur Daud, bukan Mazmur Salomo, bukan Mazmur Saul, bukan Mazmur Musa, tapi Mazmur Daud karena dia adalah gembala gitu. Oke? Berarti teman-teman bisa melihat latar belakangnya, teman-teman bisa menceritakannya. Nah, itu ada di 1 Samuel 17, betul ya? Bagaimana Daud memposisikan dirinya sebagai gembala sebelum dia maju perang melawan Goliat, gitu ya. Dikatakan apa itu di ayat 34, 1 Samuel 17, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Ingat Daud anak terakhir ya. Nama bapaknya Isai. Dia anak terakhir. Dia dianggap anak ingusan yang kerjanya hanya menggembalakan kambing domba gitu ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Nah, perhatikan kali ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Goliat maksudnya. Jadi kerinduan Daud yang merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selama ini menuntun dia, makanya dituliskannya di dalam Mazmur pasal 23. Ini pengajaran yang sangat baik teman-teman. Bagaimana Tuhan itu menuntun dan melindungi. Dan Daud adalah profil yang tepat untuk menulis Mazmur 23. Nah itu dia. Kalimat awalnya ya, Mazmur Daud. Oke ya. Nah, teman-teman lihat gambar di sini, kelihatan? Kelihatan, Pak. Yang kanan itu menggembalakan apa tuh? Ayo, yang bisa jawab. Yang kiri menggembalakan apa, yang kanan menggembalakan apa? Yang kiri domba, sedangkan yang kanan kambing. Siapa itu ribut kali? Tidak, Pak. Ini teman-teman saya lagi bermain bola. Yang kiri domba, yang kanan kambing. Oke. Kita lihat kalimat keduanya di ayat 1 ini. Tadi kalimat 1 udah ya, Mazmur Daud, profil. Kalimat keduanya apa? Tuhan adalah gembalaku. Lihat yang saya tandai merah. Ada ku dan juga dalam bahasa Inggrisnya apa? The Lord is my shepherd. Ada the. The itu artinya satu-satunya. Ya, tunggal. The Lord is my shepherd. Nah, nanti Tuhan adalah gembalaku kita bahas di slide berikutnya. Ini kalimat keduanya, teman-teman. Tuhan adalah gembalaku. Oke. Perhatikan. Sering nggak teman-teman bertanya, kenapa Alkitab memakai gambaran umat Tuhan itu domba? Gitu ya. Gambaran umat Tuhan itu domba gitu, nggak pernah banteng, nggak pernah gitu ya. Nggak pernah kelinci gitu ya, selalu domba. Kenapa? Karena domba itu binatang terlemah yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gembalanya. Nah, dengarkan baik-baik gitu ya. Domba itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gembalanya. Bayangkan. Kebergantungan tinggi kepada gembalanya. Kalau menurut cerita-cerita legenda, binatang yang paling bodoh itu apa? Kalau nggak salah, keledai kan? Iya, dianggap keledai. Itu ada cerita-ceritanya dulu, legenda atau fable-nya ya. Keledai itu selalu bodoh. Tetapi domba itu bodoh tidak dengan gembalanya. Domba itu lemah,
tidak bisa berbuat apa-apa, bodoh kalau nggak ada gembalanya. Bayangkan. Itulah identifikasi kenapa domba yang dipakai di Alkitab. Bukan keledai, bukan kelinci, bukan yang lain. Tapi kita ini selalu dianggap dombanya Tuhan. Nangkap ya? Artinya apa? Tanpa Tuhan, teman-teman. Nah, ini bahasa khotbah. Ini namanya aplikatif, praktis. Tanpa Tuhan, kita ini lemah dan bodoh. Makanya kalau teman-teman baca Perjanjian Baru, ada ayatnya, kalau nggak salah di Yohanes 15, Yesus bilang apa? Di luar aku, kau tidak dapat berbuat apa-apa. Dengarkan itu baik-baik. Itu di perikop pokok anggur yang benar. Di luar Yesus, ini Yesus yang ngomong ya, di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ganti kalimatnya, di luar aku, kau bodoh, kau lemah. Nah, itu versi Yesus, versi aku yang ngomong itu. Lebih kasar kalau aku yang ngomong kan. Kalau aku jadi Yesus ngomongnya aku kayak gitu, lebih kasar. Yesus itu lebih halus. Kalau aku jadi Yesus, orang Batak pula, aku bilang, di luar aku, kau lemah, idiot, bodoh, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu versi aku tuh. Ya. Itulah yang mau dimaksud Tuhan. Sehingga kita harus mengatakan kepada jemaat teman-teman, atau kepada teman kita dari Mazmur 23 ini, terbuktilah orang yang di luar Tuhan, pasti hidupnya nggak beres. Itu udah jelas. Orang yang tidak di dalam Tuhan, hidupnya kocar-kacir, tanpa arah, hanya mengejar dunia. Nah, ini dia penting. Ya, jadi domba itu identifikasinya binatang terlemah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam budaya Israel, nah ini kita dalami dulu konteksnya. Di dalam budaya Israel ada gembala yang mengembalakan domba, ada yang mengembalakan kambing. Cara mengembalakannya itu berbeda, teman-teman. Itu berbeda. Lihat dari gambar, sebelah kiri mengembalakan domba, itu gembalanya di depan. Nah, jelas ya dari gambar ya. Itu gembalanya di depan. Domba itu selalu mengikuti langkah gembala dan suara gembala. Teman-teman boleh buka YouTube, cari shepherd, entah itu di Australia atau New Zealand yang banyak dataran rumput hijaunya. Kalau nggak salah saya pernah nonton di YouTube, shepherd gitu, judulnya Shepherd in Australia atau New Zealand. Itu turis-turis banyak datang. Oke, mau melihat kawasan domba-domba di padang rumput hijau yang luas kan di New Zealand tuh banyak padang rumput hijau ya, sama Australia. Tahu nggak? Turis itu mencoba memanggil domba itu, gitu ya, dengan berbagai cara. Misalnya manggil gitu, kayak memanggil anak ayam gitu ya, kayak kita manggil kucing gitu. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Domba itu sama sekali nggak melihat mereka. Domba itu tidak melihat turis itu, asik aja dia makan rumput, nggak ada mau dilihatnya. Tetapi ketika gembalanya datang dengan pakaian kumuh, kusam, bau gitu ya, nggak beraturan, kelihatan miskin, hanya dengan sekali panggilan, domba langsung melihat gembalanya. Misalnya cara manggilnya, wiwit gitu ya, kayak manggil perempuan gitu kan, kayak godain cewek gitu. Wiwit. Nah, itu semua muka dombanya langsung melihat kepada gembalanya dan datang kepada gembala. Luar biasa. Mengembalakan domba, gembala harus depan. Nah, lihat sekarang gambar sebelah kanan. Mengembalakan kambing, gembalanya di belakang. Beda ya. Kenapa? Kambing ini sulit diatur. Kocar-kacir. Kalau gembalanya di depan, sudah dipastikan kambing ini sudah berpencar lari kemana-mana. Nggak teratur. Makanya dia harus di belakang dengan tongkat dan gadanya untuk mengatur mereka sambil dipukuli. Masuk ke barisan, jangan keluar, masuk. Gitu. Jadi sulit sekali mengembalakan kambing karena gembalanya ada di belakang. Apa yang bisa kita dapat? Lihat. Domba itu apa? Taat. Nah, kalau kalian mau khotbahkan kayak mana bilangnya? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dombanya Tuhan, sudahkah engkau taat? Oi, keren kan? Itu langsung dapat tepuk tangan tuh dari jemaat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kau mendengar suara Tuhan dan mengikuti langkahnya sebagai gembalamu? CL. Domba itu ciri khasnya taat, hanya mendengar suara gembala dan gembala di depan. Selanjutnya, perhatikan. Kambing itu nanduk. Alias apa? Melawan. Ngomong lagi kita sama jemaatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian, sudahkah kau mendengarkan firman Tuhan yang di Alkitab? Sudahkah kau membacanya setiap hari? Kalau belum, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalian adalah kambing. Iya. Kalian kambing, bukan dombanya Tuhan. Kenapa? Kerja kalian melawan, nggak pernah baca Alkitab. Nanggap ya? Akan enak ya? Enak ya, menghina jemaat enak kan? Iya enak, itu kerjaan pendeta tuh, menghina jemaat. Tapi ada pembelajaran yang kita masukkan gitu loh. Nanggap ya sampai sini ya. Jadi cara mengembalakan aja konteksnya sudah berbeda. Nah ini di kalimat kedua yang kita dapatkan, menarik kan? Satu ayat dengan banyak kalimat, kita sudah bisa mengkhotbahkan firman Tuhan itu selama 30 menit. Bayangkan. Jadi saya sarankan ini kan anak teologi nih teman-teman banyak di sini ya. Nggak usah panjang-panjang, baca ayat. Jemaat ngantuk, jemaat malas dengar satu ayat aja. Tapi setiap kalimat kita gali. Gitu ya. Jadi Daud mau mengajarkan di Mazmur 23 ini teman-teman, satu-satunya pertolonganku adalah Tuhan. Makanya pakai the, dalam bahasa Inggris itu the satu-satunya. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Berarti Daud memposisikan dirinya sebagai domba yang taat mendengarkan suara Tuhan, yang taat mengikuti jejak kaki Tuhan. Tetapi kalau kita melawan susah diatur, siap-siap tongkat dan gadanya Tuhan memukul kita karena kita adalah kambing. Anggap ya. Nah, masih di kalimat kedua. Kelihatan? Coba baca. Tuhan adalah gembalaku. Ada dua huruf yang sangat penting. Makanya saya bold merah itu, saya garis bawahi. Ku. Waduh, hanya dua huruf aja penting loh. Makanya baca Alkitab pelan-pelan. Banyak makna pentingnya dari setiap kalimat dan huruf. Ini hanya dua huruf. Ku. Ku. Kenapa ini penting? Dari kalimat kedua di Mazmur 23 ayat 1 ini. Kenapa? Nah, perhatikan teman-teman. Daud tidak menulis seperti ini. Tuhan adalah gembala kita. Enggak dong. Enggak ya. Bukan gitu bunyinya kan. Enggak pakai kita kan. Atau Tuhan adalah gembala saya dan Anda. Oh enggak dong. Enggak. Enggak gitu bunyinya. Bunyinya apa? Tuhan adalah gembalaku. Ku itu berarti menunjuk kepada Daud. Pribadi dia, tunggal. Pribadi dia sendiri gitu ya. Daud. Artinya apa teman-teman? Hubungan relasi setiap domba dengan gembalanya itu hubungan personal pribadi. Nah, ini teman-teman yang ikut kita ada 6 orang ya. Hubungan Tuhan dengan Abdonia itu pasti berbeda dengan hubungan Tuhan dengan Cindy. Pasti. Pergumulan kalian berbeda, masalah kalian berbeda, sehingga doa kalian dengan Tuhan pun berbeda. Artinya apa? Perbedaan hubungan dengan Tuhan sesuai dengan masalah masing-masing. Kalau Abdonia, misalnya masalah dia dan doanya sama Tuhan, minta dikasih pacar. Iya kan? Sudah 25 tahun jomblo, gitu ya mungkin ya. Wah, lama kali ya jomblonya 25 tahun. Gitu. Padahal umurnya kurasa belum 25 tahun, gitu kan. Nah, sedangkan Cindy, doanya sama Tuhan pergumulannya beda lagi. Mungkin pacarnya jarak jauh, LDR. Sudah diambang, putus gitu. Iya, ntar lagi putus gitu. Nah, doanya beda kan. Begitu. Jangan ya, jangan. Oke, mari kita doakan putus. Salah. Nah, begitu juga dengan Fasri. Teman kita yang lagi sedang belajar mengenal Tuhan Yesus. Lebih berbeda lagi hubungannya. Jadi jangan pernah kita samakan pergumulan kita dengan pergumulan Fazri. Gitu loh.
Pergumulan saya yang lebih tua dari teman-teman jauh juga berbeda. Artinya apa? Tuhan itu sebagai gembala itu beda pergumulannya dengan setiap manusia. Gitu loh. Artinya harus ada hubungan personal ke Tuhan, teman-teman. Saya selalu nanya nih sama teman-teman yang mau nikah di dalam konseling pranikah. Saya selalu nanya satu hal aja. Sama calon suami saya selalu bilang begini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Biasanya dia jawab, ya begitulah Pak Pendeta. Biasanya ikut orang tua, gereja hari Minggu, udah gitu doang. Ketemu Minggu lagi, minggu depan, udah. Senin sampai Jumat, kerja, cari duit, Sabtu, istirahat, main-main. Minggu, gereja, udah begitu. Oke, yang calon istri, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Oh, berbeda. Saya setiap minggu gereja sama orang tua, Pak Pendeta, tetapi hari Kamis, tengah minggu, saya ada pelayanan di gereja. Saya juga sekarang sedang membaca Alkitab dari Kejadian. Sekarang baru sampai Keluaran. Yang cowok nggak pernah baca Alkitab. Anggap ya. Jadi Daud ini menulisnya betul-betul ungkapan yang luar biasa dengan memakai dua huruf penting. Ku, gitu loh. Ku. Gembalaku. Gitu. Jadi berbeda ya. Makanya itu di dalam setiap kita mau melakukan suatu hal yang besar, entah itu mau menikah, entah itu mau mencari pekerjaan, entah itu mau lulus kuliah, kita harus tahu hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Nah, saya ketemu juga orang yang, ya saya nggak pernah ke gereja, Pak Pendeta. Saya nggak pernah baca Alkitab, Pak Pendeta. Saya nggak percaya adanya Tuhan itu. Hidup saya gitu. Ah, ini orang nggak punya hubungan dengan Tuhan. Tinggal tunggu waktu hidupnya hancur. Loh iya dong. Yang kasih dia rezeki, yang kasih dia nafas kehidupan siapa? Ya kan Tuhan juga kan. Emang mama bapaknya yang ngasih oksigen? Kan enggak. Gitu kan. Emang rezeki itu gara-gara dia pintar atau karena dia bekerja dengan segiat-giatnya? Enggak juga. Kalau Tuhan tentukan dia nggak dapat rezeki kan nggak dapat juga. Artinya ini orang nggak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya hidupnya kayak kambing. Tahu apa tadi kayak kambing? Lari ke sana kemari. Nggak bisa diatur. Gitu. Anggap ya. Berani nggak bilang jemaat kambing? Nah, itu pergumulan kalian. Kalau saya sudah pernah ya bilang di khotbah, kalau jemaat itu malas baca Alkitab, saya bilang kambing, bukan domba. Gitu ya. Bisa ya? Ini kalimat keduanya. Nah, maka terakhir, kalimat ketiga. Takkan kekurangan aku. Jadi teman-teman, metodenya, walaupun hanya satu ayat, jangan lepas dari konteks dan kalimatnya. Gitu ya. Setelah dapat kalimatnya, teman-teman yang belajar teologi kan sudah pernah belajar, harus cari dulu referensi bahasa lainnya, gitu ya. Kalaupun nggak terlalu paham Ibrani dan Yunani, ini kan perjanjian lama, berarti Ibrani ya, cari aja yang bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris, gitu ya. Kan sudah ada aplikasi-aplikasi ataupun kamus untuk mencari itu. Jangan terpatok hanya di bahasa Indonesia. Pasti maknanya kurang dalam, teman-teman. Nah, gitu ya. Ya, konteksnya nggak boleh lepas. Tapi nggak usah terlalu banyak cari ayat. Satu ayat saja. Tetapi setiap kalimat digali. Nah, kalimat ketiga nih. Takkan kekurangan aku. Lihat. Terjemahan King James, itu bahasa Inggris yang paling tua. Lihat ya. Saya bacakan dan saya artikan. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, lebih bagus. The Lord is my shepherd. Itu artinya Tuhan gembalaku yang tadi ya. Di kalimat kedua. The Lord is my shepherd. I shall not want. Beda, teman-teman. Di dalam bahasa Inggrisnya, bukan takkan kekurangan aku. Tahu nggak arti terjemahan I shall not want? Aku tidak mengingini apa lagi. Atau bisa juga, aku tidak butuh apa-apa lagi. Tuh, beda ya. Beda nggak dengan terjemahan Indonesia? Takkan kekurangan aku, tapi terjemahan King James, bahasa Inggris yang paling tua, aku tidak mengingini apapun. Atau aku tidak butuh apa-apa lagi. Bayangkan. Makanya saya lebih suka memakai makna dari terjemahan King James. Artinya apa? Bagi Daud, Tuhan itu sudah segalanya. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Aku hanya butuh Tuhan. Makanya di Mazmur pasal 27, teman-teman lihat, Daud berani berkata apa?
sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Aduh, ngeri sekali. Ini bukan sembarangan kalimat, teman-teman. Coba siapa sekarang berani bilang, Mama, Bapak, dengarkan aku. Sekalipun Mama, Bapak mau mengusir aku dari rumah, tenanglah, Tuhan menyambut aku. Kalau nggak ditempeleng kita sama orang tua, langsung betulan diusir kan? Kenapa? Karena kita belum merasa Tuhan segalanya. Tapi bagi Daud yang menulis Mazmur 23, Tuhan sudah segalanya untuk dia. Makanya dia tidak menginginkan apapun lagi. Waduh, keren sekali. Makanya saya bilang ini tadi mahakarya, masterpiece. Kalau kita gali ternyata seindah ini. Bisa ya teman-teman? I shall not want. Tidak butuh apa-apa lagi. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya butuh Tuhan. Ya bukan berarti Daud nggak butuh makan. Bukan berarti Daud nggak butuh, butuh uang. Enggak, bukan seperti itu. Kita ya tetap butuh makan, kita tetap butuh uang. Tetapi prioritas utama dalam hidupnya, kepuasan tertinggi dalam hidupnya adalah Tuhan. Dengarkan teman-teman perempuan yang mungkin lagi dalam tahap pacaran nih ya. Dengarkan ini. Kalau kepuasanmu hanya dengan melihat calon suamimu atau pacarmu sekarang hanya dari wajah ganteng, kayak bintang film Korea gitu, engkau belum mengenal Tuhan. Nah, dengarkan tuh. Kalau engkau menikah karena dia punya uang dan kau anggap itu sudah cukup, engkau belum menjadikan Tuhan nomor satu. Gitu. Tetapi kalau kau mau dengan seorang pria karena dia melayani Tuhan, padahal hidupnya sederhana, ya, hidupnya nggak punya apa-apa, wajahnya pun biasa aja, tapi kau betul-betul sudah menjadikan Tuhan nomor satu. Wah, itu keren, teman. Itu keren. Ya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Gila ya. Jadi bagi Daud, ayah dan ibu itu kan orang terdekat ya. Bagi anak, nggak mungkin ditinggalkan gitu kan ya. Itu sudah darah daging yang nggak mungkin meninggalkan anak. Tetapi Daud bilang apa? Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Berarti Tuhan Allah yang kita sembah, teman-teman, dia sekaligus ayah, bapak, dia sekaligus ibu yang betul-betul merawat kita, menyusui kita mulai dari bayi sampai kecil, dan menjaga kita. Sekalipun orang tua kita menolak ataupun meninggalkan kita. Luar biasa. Ya, jadi aku waktu mendalami teks ini ya, aku betul-betul kagum bagaimana Daud bisa menulis sebaik ini. Ya. Jadi teman-teman itu ada teknik metodenya. Jadi teman-teman lihat kalimatnya dan lihat terjemahan lainnya, minimal bahasa Inggris kalau tidak mau Ibraninya ya. Implikasinya untuk kita di zaman sekarang jelas. Jadi kalau khotbah itu harus bawa Yesus ya. Yesus harus segalanya bagi kita. Dia yang paling berharga dari segala yang ada di dunia ini. Yang paling berharga di dunia ini bukan uang. Yang paling berharga bukan kecantikan atau kegantengan. Yang paling berharga bukan mobil atau rumah. Tetapi Yesus. Yesus harus segalanya. Dengan aku dekat dengan Yesus, dengan aku percaya dengan Yesus, aku udah nggak butuh apa-apa lagi. Itu sudah menjadi kepuasan. Itu sudah cukup. Ya. Nah, teman-teman kita sudah masuk masa prapaskah nih ya. Bentar lagi 2 minggu lagi kita Paskah. Nah, teman-teman harus paham itu makna Paskah itu ya begini nih. Yesus mati di kayu salib itu ya karena apa? Udah penebusan Yesus itu udah segalanya bagiku. Nggak ada lagi yang lain. Penutup kesimpulannya kalimat Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Enggak ya? Sama seperti pengalaman Daud, ketika ada serigala ingin menerkam dombanya, Daud pasti pasang badan melawan serigala itu. Biar dia yang diterkam,
Biar dia yang luka, tapi dia maju pasang badan. Maka Tuhan kita pun nanti di Jumat Agung, kalau nggak salah 15 April ya, Jumat Agung, dialah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya di atas kayu salib, bukit Golgota, untuk menebus apa? Domba-dombanya kita manusia berdosa ini. Dialah gembala yang baik. Tuhan, gembala yang baik, Mazmur 23 ayat 1. Pertama, karena dia melindungi dan memelihara kita. Tuhan adalah gembalaku. Yang kedua, karena dialah kepuasan dalam hidup kita. Dialah satu-satunya yang paling berharga yang mencukupi hidup kita. Dengan kita bersama Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Tanpa kita membutuhkan apa-apa lagi. Haleluya.